dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Mesitola Ginting dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabrudin Amarullah. Di sini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang corak kehidupan masa praksara. Ingin menjelaskan tentang corak kehidupan masa praksara. Yang pertama ada pola hunian. Pola hunian itu mempunyai dua karakteristik yaitu sebagai berikut. Ada yang pertama, kedekatan dengan sumber air. Ketersediaan di air bersifat pokok dalam kebutuhan makhluk hidup. Maka di daerah yang dekat sumber air akan banyak bahan makanan atau manusia purba, seperti berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, kehidupan di alam terbuka. Manusia purba cenderung hidup di dekat aliran sungai. Pola ini menunjukkan bahwa manusia purba hidup pada alam terbuka dan menerapkan pola nomaden atau berpindah-pindah. Manusia purba juga memanfaatkan gua sebagai tempat tinggal sementara alias tidak menetap dalam waktu yang lama. Ketika sumber makanan di sekitar mereka habis, maka akan mencari tempat tinggal yang baru. Begitu juga sebaliknya. Ingin melanjutkan, jadi masa berburu dan meramu biasa dikatakan sebagai masa mengumpulkan makanan atau food gathering. Pada masa ini, masyarakat mengumpulkan makanan yang bahannya langsung dari alam. Umumnya masyarakat yang tinggal di hutan akan meramu dan berburu binatang seperti kerbau liar, rusa, gajah, dan banteng, serta badak juga. Sedangkan manusia yang hidup di sekitar pantai menangkap hasil laut seperti ikan dan udang. Masa ketiga ada masa perundagian. Pada masa ini diperkirakan suatu zaman dengan masa perunggu. Pada zaman ini peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, serta pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupan ekonominya dan mampu berpikir bagaimana memenuhi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Hasil panen pertanian disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan ke daerah lain. Masyarakat juga sudah mengembangkan kuda dan berbagai jenis unggas. Pada masa perundagian, kehidupan masyarakat yang sudah menetap mengalami perkembangan, dan hal ini mendorong masyarakat untuk keteraturan hidup. Aturan hidup bisa terlaksana dengan baik karena ada seorang pemimpin yang mereka pilih atas dasar musyawarah. Pemilihan pemimpin dipilih dengan kriteria yang bisa mereka lakukan hubungan dengan roh-roh atau arwah nenek moyang untuk keselamatan desa setempat serta keahlian-keahlian lain. Keempat, ada sistem kepercayaan bangsa zaman praksara. Corak kehidupan masa praksara memilih sistem kepercayaan yang diperkirakan mulai tumbuh pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, atau disebut dengan masa bermukim dan berladang yang terjadi pada masa Mesolitikum. Bukti yang turut memperkuat adanya corak kepercayaan pada zaman praksara adalah ditemukannya lukisan perahu pada Nekara. Nah, sistem kepercayaan ini dibagi menjadi tiga. Ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme, kata animisme berasal dari kata Latin anima yang berarti roh. Seperti dalam buku Sejarah Asia Tenggara 2013 karya MC Rico, animis adalah sistem kepercayaan yang memuji roh nenek moyang atau makhluk halus. Karakteristik manusia praksara yang mengaut kepercayaan ini adalah mereka selalu memohon perlindungan
dan permintaan sesuatu kepada roh nenek moyang, seperti meminta kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Yang kedua ada dinamisme. Kata dinamisme berasal dari bahasa Inggris yaitu dynamic, yang berarti daya, kekuatan, atau dinamis. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan supranatural seperti pohon dan batu besar. Yang ketiga ada totemisme. Totemisme adalah sistem kepercayaan yang menganggap bahwa binatang atau tumbuhan tertentu memiliki kekuatan supranatural untuk memberikan keselamatan atau malapetaka kepada pengikutnya. Manusia zaman praksara yang menganut kepercayaan totemisme cenderung mengeramatkan binatang atau tumbuhan tertentu, sehingga mereka tidak diperbolehkan mengkonsumsi binatang atau tumbuhan tersebut. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Pak.